Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal UM/UGM tahun 2019 dari yang pertama ya. Langsung aja dari nomor 16. Ada sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan berikut ini mana yang benar? Oke, yang A dulu ya. Tepat setelah 5 second, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kita cari dulu perlambatan untuk jawaban yang A. Carinya kita pakai rumus ini, VT, V0 plus AT. Ini VT-nya ini 0, V0-nya adalah 7, ini plus A. Nah, T-nya dari 5 sampai 7 ini berarti 2. Nah, nanti ketemu A-nya adalah minus 3,5 meter per second pangkat 2. Nah, ini karena ketemunya minus, berarti ini geraknya diperlambat. Ini perlambatannya. Perlambatan. Nah, dari waktunya mulai dari 5, ini kan sudah diperlambat. Nah, diperlambat ini ada berbagai alasan. Ya, ada berbagai sebab. Yang pertama adalah gayanya bisa dihilangkan, F-nya dihilangkan. Yang awal tadi F-nya ada, kemudian dihilangkan, ini bisa kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan yang kedua, F-nya berlawanan dengan gerak benda. F-nya berlawanan dengan gerak benda. Jadi ada dua kemungkinannya. Nah, berarti kita belum bisa menentukan A ini tepat atau tidak. Nah, berarti ini jawabannya adalah belum tepat ini. Karena ada dua kemungkinan. Bisa F dihilangkan atau F bisa berlawanan. Kemudian buat jawaban yang C ya. Yang C. Benda mengalami perlambatan senilai 2,5 saat T-nya 6. Nah, kalian perhatikan dari T-nya 5 sampai T-nya 7 itu kan nilai A-nya sebesar minus 3,5. Nah, jadi ini bukan 2,5, harusnya 3,5. Ini juga salah. Kemudian jawaban yang D. Jarak yang ditempuh dari 0 sampai 5 adalah 35 meter. Nah, dari jarak itu adalah setara dengan luas grafik. Ya, luas grafik. Nah, karena dari T0 sampai 5, grafiknya segitiga, berarti ini adalah kita cari luas segitiga. Yaitu setengah alas kali tinggi. Jadi sama dengan setengah alasnya ini 5, tingginya ini 7. Nanti ini ketemunya adalah 17,5 meter. Ini juga salah. Kemudian buat nyari yang E, percepatan benda mencapai nilai maksimum saat 0 sampai 5. Nah, percepatan, kalian perhatikan dari percepatan benda mengalami nilai maksimum saat T5. Nah, kalian perhatikan grafiknya, dari 0 sampai 5 second, ini nilai percepatannya kita bisa nyari pakai rumus ini, VT, V0 plus AT, VT-nya ini 7 sesuai grafiknya, awalnya 0 kecepatannya, terus ini plus A ini kali 5. Nanti kan A-nya ketemunya 1,4. Jadi akan bernilai maksimum saat T-nya dari 0 sampai 5, bukan 5 saja. Berarti ini salah. Otomatis jawabannya yang B. Yang B adalah tepat setelah 5 second, kecepatan benda masih searah dengan kecepatan. Benar ini, masih searah, tapi nilai A-nya diperlambat, tapi geraknya masih searah ya. Ini berarti ini benar. Jawaban tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya. Nomor 17. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar. Nah, nyari V-nya ya. V-nya berapa potensialnya? Caranya adalah kita pakai rumus panjang gelombang de Broglie. Rumusnya ini, lambda sama dengan H dibagi akar MQV. Nah, MQV ya. Nah, lambdanya ini 500 nano, kita ubah dulu ke meter. Ini 500, berarti ini kali 10 min 9. Sama dengan H, tetapan Planck. Nah, ini 6,6. 10 min 34. Kita bagi, jadi akar dari 2. Massa elektron adalah 9,1.
10 min 31 kali muatan elektron adalah 1,6 kali 10 min 19, ini kalikan V yang dicari. Nanti kalian operasikan matematikanya, ketemu V-nya adalah sebesar 6 mikrovolt. Nah, ini jawabannya. Yang B berarti. Oke, selanjutnya. 18. Sebuah truk bermasa 100 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tan A-nya sebesar 0,1. Jika gaya gesekan total adalah 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk. Nah, kita gambar dulu bidang miringnya. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini ada truk menaiki bidang miring. Oke, berarti di sini kita gambar dulu ya gaya-gaya yang ada. Nah, gaya-gaya yang ada apa aja? Kita gambar dulu, ini ke bawah. Ini kita jabarkan ke sini. Kita uraikan ke sini. Terus ini ada gaya gesekan lagi. Nah, setelah kita uraikan gayanya, nah, ini apa? Ini adalah W-nya. Ini W-nya. Sorry, ini sudutnya A ya. Sudutnya A, kan tan A-nya 0,1. Nah, ini dijabarkan jadi apa? Ini adalah W cos A. Yang ini adalah, penjabarannya adalah ini W sin A. Nah, ini ada gaya gesek. Ini F gesek. Nah, kemudian kita, langkah berikutnya adalah kita ubah dulu. Ini ke meter per second. Nah, ini kan V-nya masih kilometer per jam. Ini berarti 100 km per jam. Ini kita ubah ke meter per second. Ini berarti 100 tambahin oleh 3 per jam ke second berarti 3600. Jadi ini hilang, Nanti 1000 per 36. Kemudian buat nyari dayanya kita pakai rumus dari ini. Usaha rumusnya adalah F kalikan S. Usaha juga bisa dirumuskan sebagai daya kali waktu. Ini sama dengan F kalikan S. S-nya ini kita ganti dengan, karena ini kelajuan konstan, berarti ini bisa kamu ganti dengan S dengan V kali T. Nah, T yang kita coret, nah ketemu rumus daya adalah P sama dengan F kali V. Nah, ini. Kita pakai ini nanti. Nah, langsung saja kita kerjakan ini P. Nah, F-nya kita ganti dengan gaya yang mempengaruhi dengan gerak. Nah, yang mempengaruhi gerak adalah W sin A sama F gesek, tapi arahnya berlawanan. Berarti ini min W sin A di min F gesek dikali V. Nah, terus ini min W-nya MG. Nah, sin-nya kita gambar dulu segitiga bantunya. Nah, di sini kan A-nya, tan A-nya adalah 0,1. Berarti ini 1 per 10. Ya, tan kan desa ya. Terus di sini adalah akar dari 101. Berarti ini kalau sin-nya berarti kan 1 per akar 101 min F geseknya adalah 700. Terus V-nya di sini adalah 1000 per 36. Nah, nanti ini kita ganti, M-nya kita ganti 1000, kita kalikan G-nya kan berarti 10.000 ya. Berarti ini 10.000. Nah, ini kita cari pendekatan aja, berarti ini akar 100, berarti ini kan 1 per 10. Ya, ini F geseknya 700, ini 1000 per 36. Ini kita coret. Jadi kan ini minus 800 kali 1000 per 36. Nah, nanti kalian coret-coret sendiri ya. Nanti ketemu hasilnya minus mendekati 47 kilowatt. Nah, jawabannya. Minus menandakan bahwa ini diberikan ya. Nanti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya. Oke. Nomor 19. Dua buah pegas identik jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W. Kemudian untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian kedua ini dipasang seri. Berapakah usaha yang dibutuhkan agar yang disusun seri tersebut tertekan sebesar X juga. Nah, caranya kita cari dulu. Di sini kan pertama dirangkai paralel. Ya, dirangkai paralel. Kalau pegas dirangkai paralel, nyari konstantanya K-nya adalah ditambah ya.
karena ada dua pegas identik, misal konstanta pegasnya masing-masing K, berarti ini K tambah K. K tambah K ini sebesar 2K. Kalau seri itu kan dari diseper nyarinya. Jadi ini berarti seper K seri sama dengan seper K kita tambahkan seper K. Ini kan jadi 2 per K. Nanti kita balik berarti. K serinya jadi K per 2. Nah, kalau sudah kita nyari hubungan usaha sama konstanta pegas. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ini W usaha sama dengan setengah KX kuadrat. Jadi kita buat hubungannya gini, W1 per W2, W sama K berbanding lurus berarti ini K1 per K2. Nah, W1-nya sebesar W, W2-nya yang dicari misalnya X, K1-nya adalah K paralel sebesar 2K, K2-nya adalah 2, ini K per 2 ya, K2-nya K per 2. Ini K per 2, karena ini dicoret. Ini jadikan W per X, ini kan naik jadi 4 per 1. Nah, nanti ketemu X-nya adalah tinggal dibalik ya, ini W per 4. Nah, jawaban yang ini, yang A. Oke, selanjutnya. 20. Tinjau suatu benda yang memiliki massa jenis rho O. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagiannya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis fluida. Karena di sini ada sebagian yang tercelup, berarti ini konsepnya adalah terapung. Ini terapung. Terapung. Kalau benda terapung kan konsepnya gini. Ini oke, di sini kan ada W, terus ini ke atas ada gaya apungnya, FA-nya. Jadi nanti kan ini F apung nanti disama dengan W. F apung itu kan rho ya cair, G kali volume tercelup. Ini W kan M kali G, G-nya dicoret. Nah, rho ya cairnya adalah dicari rho fluidanya, ini rho fluida. Volume tercelupnya adalah ini 3/4. Nah, 3/4 ini berarti kan 3/4 dari volume benda. Nah, M-nya kita ganti dengan rho kali V ya. Berarti rho benda kali V benda. Ini hilang, ini hilang. Nah, ini rho fluida, ini 3/4. Rho bendanya kita ganti dengan rho O. Ini rho O, berarti ketemu rho fluidanya sebesar 4/3 rho O. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. 4/3 rho O. Selanjutnya, 21. Sebuah gelombang transversar menjalar dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Nah, berarti kita cari dulu ya hubungan V sama tegangan tali. Nah, hubungannya gini. V itu sama dengan akar dari F kalikan L per M. F ini tegangan talinya, V ini lajunya. Jadi kita hubungannya gini, V1 per V2 sama dengan antara V sama F ini berbanding lurus, ini F1 per F2 tapi di dalam akar F-nya. Nah, ini hubungannya. V1 nih kita ganti V, nah, V2-nya kita ganti 2V/3 sama dengan akar F1-nya itu sebesar T, F2-nya yang dicari, X misalnya gini, ini hilang, ini hilang. Di sini kan jadi 3/2, 3/2 sama dengan akar dari T per X, ngilangin akar, sini kuadratin jadi 9/4, ini T per X, berarti ketemu X-nya sama dengan 4/9T. Nah, jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya. Nomor 22. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik. Tekanannya 105 Pascal. Dan suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas mengalami ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin.
Jika perubahan energi internal gas adalah 6 kali 10 pangkat 5, maka berapa kalori yang diserap? Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita cari dulu V2-nya. V2-nya ini harusnya 10 pangkat 5 ya, bukan 105. Ini harusnya 10 pangkat 5 Pascal. Nah, caranya kita pakai rumus ini. Sebentar. Nah, ini pakai rumus ini P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena di sini gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap, berarti P-nya dicoret. Nah, V1 ini kita masukkan 2. T1 ini 300 Kelvin, ini 300. V2 yang dicari dulu. T2 ini kita jadi 900 ini. 900. Nah, nanti ketemu V2-nya, ini kan dicoret, ini kan 3 toh. Terus ini pindah sana kan jadi V2-nya 6. 6 meter kubik. Nah, kemudian untuk nyari kalornya kita pakai hukum satu termo. Bunyinya adalah Q sama dengan W plus delta U. Nah, W-nya ini kita jabarkan jadi P kali delta V. Ini adalah perubahan energi dalam atau energi internal. Nah, P-nya ini adalah 10 pangkat 5 Pascal. Delta V adalah 6, kita kurangi 2. Tambahkan delta O-nya adalah itu 6 kali 10 pangkat 5. Ini jadinya, ini kan berarti 4 kali 10 pangkat 5. Kita tambahkan 6 kali 10 pangkat 5. Jadi ini ketemunya adalah 10 pangkat 6 ya. Sorry 10 atau 10 pangkat 5 gini. 10 pangkat 5 Joule. Nah ini, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya. 23. Sebuah sel surya memiliki efisiensi, itu bacanya eta, luas panelnya adalah 40 cm persegi dan panel menerima sinar matahari dengan intensitas 10⁻³ watt per meter persegi. Sel menghasilkan arus 0,4 ampere dengan tekanan 2 volt, berapakah efisiensinya? Nah, cari efisiensi itu kan rumusnya gini, efisiensi itu kan energi keluaran, energi output, atau keluaran output dibagi energi inputnya. Nah, sel surya itu kan berarti outputnya akan menjadi listrik ya. Berarti ini energi listrik, inputnya adalah energi dari sinar matahari, energi sinar W atau W sinar. Nah, energi listrik itu kan rumusnya VIT ya, VIT, energi sinar matahari, itu kan rumusnya I kali A, intensitas kali luasnya, IA kali T ya, IAT. Ini yang I di sini adalah I arus, ini I arus, tapi kalau I yang di sini adalah intensitas cahaya. Nah, kemudian ini T kita coret dulu. Nah, kita coret. Nah, tinggal kita masukkan V-nya ini adalah 2 volt, arusnya 0,4. Terus ini 0,4. Terus ini intensitasnya adalah 10⁻³. Nah, A-nya adalah itu 40, kita ubah dulu ke meter persegi jadi 10⁻⁴. Jadi ini hilang semua. Terus ini jadi ini 0,1, jadi ini hasilnya adalah 0,2. Kalau dijadikan persen adalah 20%. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya. 24. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang menembus keluar, maka di sini jawaban yang benar adalah ini, yang A adalah kuat medan listrik pada permukaan itu 0. Kuat medan listrik pada permukaan itu tetap. Nah, di sini jawaban yang benar adalah ini ya, kuat medan listriknya adalah ini kan gayanya, ini kan gaya, rumus gaya itu kan F sama dengan
E kalikan Q. Nah, karena di sini F-nya ini sama atau tetap, berarti otomatis nilai E-nya atau medan listriknya juga harus tetap atau sama. Jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, 25. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian atas awan bisa bermuatan 40 kolom, sedangkan bagian bawah minus 40. Bila muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? Nah, ini kita pakai rumus biasa, F sama dengan gaya listrik K kali Q1 kali Q2, terus ini di per R kuadrat. Kaki Q per R kuadrat. Ini K tetapan, jadi ini 9 kali 10 pangkat 9. Muatan yang pertama adalah 40, yang kedua adalah minus 40, minusnya nggak usah dimasukkan, berarti tinggal masukkan angkanya aja 40 per jaraknya, itu 2 km. Kita ubah ke meter kan jadi 2 kali 10 pangkat 3, ini kita kuadratkan. Nah, ini nanti ketemunya matematika biasa ya, ini kan jadi 9, ini 10 pangkat 9, ini 16, 00, bawahnya ini per 4 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal di matematika biasa, ini coretkan ini 4 kali 9 kan 36. Nanti tinggal pangkatnya, jadi ini jawaban adalah, ini kan 36, 10-nya ini kan 9 tambah 2 kan 11, 10 pangkat 11, ini kan jadi 10 min 6, jadi ini 36 kali 10 pangkat 5, atau 3,6, 10-nya pangkat 6 Newton. Nah, jawabannya yang C. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.